Saya harap kepada Bapak Kapolda untuk segaranya mengevaluasi dan sidang kode etik para aparat penegak hukum atau pihak-pihak penyidik yang terkait pada kasus Ibu Haji ini. Itu mungkin closing statement dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada selanjutnya rekan Akbar Hatapayo menyampaikan ke teman-teman media. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari tim Pelelala Tornetro sendiri selaku kuasa hukum dari Ibu Haji ini telah melakukan proses pendampingan dan pengawalan ke Polda Maluku untuk kemudian tadi pagi mulai pukul jam 8.00 sampai jam 6 sore tadi telah membuka laporan terkait beberapa oknum polisi di lingkup kerja Polda Maluku yang diduga terlibat kuat dalam indikasi dugaan tindak pidana pemerasan, penipuan, serta pemufakatan jahat terhadap klien kami Ibu Haji Hartini. Yang perlu kami tegaskan di sini bahwasanya kenapa dari awal Ibu Haji Hartini ini sangat ngotot dan kemudian mencari keadilan karena beliau salah satu orang yang kemudian menjadi korban daripada permainan tingkat tinggi yang dilakukan oleh Haji Komar dan Erik Risakota. Maka daripada itu selaku tim kuasa hukum kami meminta dari pihak Polda Maluku untuk kemudian bisa menyikapi laporan yang tadi kami sampaikan untuk secepatnya agar proses ini dinaikkan pada tahap proses penyidikan dan penyelidikan sehingga aktor-aktor intelektual dari kasus cyanida yang kemudian viral di Maluku hari ini bisa terbuka dengan terang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, selanjutnya closing statement dari rekan Felila Tumuri. Baik rekan-rekan media, ini sebagai penutup saya mempertegas bahwa terhadap proses penyidikan di Treskrimsus Polda Maluku. Nah, apabila kami merunut segala fakta-fakta hukum, alat-alat bukti, dan keterangan-keterangan dari klien kami beserta saksi-saksinya, maka ditemukan bahwa satu benang merah posisi klien kami dalam perkara ini harus didudukan oleh di Treskrimsus Polda Maluku dengan posisi sebagai saksi. Karena apa, dalam segala peristiwa ini klien kami tidak tahu menahu, tidak memiliki, tidak menyimpan, tidak menggunakan sebagaimana sangkaan pasal penggunaan bahan kimia cyanida itu. Kami mempertegas bahwa porsinya adalah saksi dan terhadap tindakan-tindakan oknum-oknum kepolisian baik itu Bribka Erik, Bribka Irfan dan lain-lain adalah tindakan melanggar hukum merupakan tindak pidana pemerasan, penipuan, penggelapan dan permufakatan jahat yang harus kemudian ditindak tegas oleh kepolisian daerah Maluku. Itu cukup dari saya untuk mempertegas terkait dengan proses hukum ini yang sedang ditangani oleh di Treskrimsus Polda Maluku. Ya, terakhir dari saya mewakili teman-teman menutup konferensi pers hari ini, saya mau menyampaikan bahwa segala upaya akan kami tempuh selaku kuasa hukum Ibu Haji Hartini. Segala upaya hukum yang berlaku di negara hukum ini akan kami tempuh untuk melindungi hak-hak hukum klien kami. Pada prinsipnya kami mau menyampaikan kembali lagi kepada Bapak Profesor Irjen Pol Dadang Hartanto bahwasannya Bapak Kapolda harus segera mengevaluasi Dirkrimsus dan segera melakukan pemanggilan melalui di Propam Polda Maluku untuk memeriksa 4 anggota Polri atau gelar khusus perkara terkait dengan hari ini yang klien kami, apalagi penetapan tersangka. Kan kami akan meminta juga gelar khusus perkara di Irwasda Polda Maluku. Kami juga akan menyampaikan surat ke sana. Tapi yang paling penting adalah Pak Kapolda harus turun melihat kasus ini. Itu yang harus kami sampaikan ke Pak Kapolda langsung secara terbuka. Nah, agar posisi kasus cyanida ini tidak lagi tumpang tindih, maka aktor atau dalang intelektual di balik proses adanya pembelian 300 karton cyanida ini, Saudara Haji Komar itu, kami meminta ultimatum kepada Bapak Kapolda 2x24 jam Saudara Haji Komar harus dibawa dari Buru ke Polda Maluku dan dia bisa mempertanggungjawabkan itu agar semua jeratan sangkaan pasal yang dikaitkan dengan klien kami ini bisa
terlepas. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media yang kami hormati.